Jujur saja, saat kamu mendengar kata disiplin, kamu pasti langsung membayangkan rutinitas bangun jam 4 pagi, memaksakan diri pergi ke tempat kebugaran, dan mati-matian menahan kantuk yang menyiksa. Coba ngaku, seberapa sering pada jam 2 pagi kamu masih rebahan sambil terus menggeser layar TikTok, lalu tiba-tiba merasa sangat termotivasi dan berjanji pada dirimu sendiri bahwa besok pagi hidupmu akan berubah total. Kenyataannya, pertarungan melawan rasa malas dan kantuk yang selalu kamu agungkan itu adalah alasan utama kenapa kamu selalu berujung pada kegagalan. Disiplin yang sebenarnya bukanlah memaksakan kehendak atau melawan rasa malas, karena itu hanyalah konsep kuno untuk level pemula. Disiplin di tingkat tertinggi yang paling bikin merinding adalah ketika kamu berhenti melawan otakmu sendiri dan mulai memprogram ulang seluruh sistem kerjanya. Ketika kamu berhasil mencapai tahap ini, orang-orang di sekitarmu akan mulai merasa terganggu dan tidak nyaman melihat rutinitasmu karena mereka sama sekali tidak bisa menyamai frekuensimu. Perang tiada henti melawan diri sendiri yang selama ini kamu lakukan sebenarnya adalah sebuah bentuk bunuh diri psikologis yang sangat kejam. Kamu membuang semua sisa energimu hanya untuk menekan emosi sesaat. Dan itulah sebabnya semangatmu biasanya hanya bertahan selama 3 hari, persis seperti sindrom hangat-hangat tahi ayam yang sering kita dengar. Sistem saraf di otakmu sama sekali tidak pernah dirancang untuk terus-menerus disiksa oleh paksaan demi paksaan. Mari kita bongkar kebohongan terbesar tentang disiplin yang selama ini kamu percaya, dan melihat bagaimana cara kerja otak yang sesungguhnya. Mari kita bahas level 1 dari disiplin yang sering kamu sebut sebagai motivasi, dan ini adalah level yang paling lemah. Disinilah hampir semua orang memulai perjalanan wacana kebanggaan mereka. Kamu merasa sangat terinspirasi setelah menonton video, emosimu meluap-luap, dan kamu berjanji pada dirimu sendiri bahwa kali ini rencanamu tidak akan berakhir menjadi sekadar wacana belaka. Namun jika kita melihat dari sudut pandang ilmu, saraf, motivasi itu sebenarnya hanyalah sebuah lonjakan dopamin yang bersifat sangat sementara. Masalah utamanya adalah dopamin itu sangat tidak stabil. Kehadirannya sangat bergantung pada seberapa bagus suasana hatimu, seberapa nyenyak tidurmu semalam, seberapa tinggi tingkat stresmu hari ini, dan seperti apa lingkungan sekitarmu. Itulah sebabnya mengapa motivasi yang menggebu-gebu itu selalu menguap begitu saja saat kamu menemui sedikit saja rintangan. Level pertama ini memang terlihat sangat bising dan penuh dengan deklarasi di media sosial, tetapi fondasinya sangat rapuh dan akan runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Ketika motivasi gagal, kamu biasanya akan beralih ke level 2, yaitu menggunakan kekuatan tekad atau kemauan keras. Di level ini, kamu mulai menggertakkan gigi dan memaksakan dirimu sendiri untuk bertindak. Proses pemaksaan ini menggunakan area korteks prefrontal di dalam otakmu, yang merupakan pusat kendali utama untuk setiap pengambilan keputusan. Bagian otak ini memang memiliki kemampuan yang sangat hebat, tetapi penggunaannya memakan biaya energi mental yang sangat mahal. Berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa kekuatan tekad manusia itu bekerja persis seperti sebuah baterai ponsel. Setiap satu keputusan kecil yang kamu buat akan terus menguras daya dari baterai tersebut. Di dalam dunia psikologi, fenomena kehabisan energi ini dikenal dengan istilah kelelahan mengambil keputusan atau decision fatigue. Coba kita bedah dengan jujur seperti apa rutinitas harianmu yang biasa-biasa saja itu. Bayangkan kamu baru saja bangun tidur dan langsung dihadapkan pada kenyataan pahit kemacetan lalu lintas Jakarta yang sangat menyiksa mental. Di sepanjang jalan, kamu sudah harus menguras energi untuk membuat keputusan cepat demi menghindari motor yang memotong jalan dengan sembarangan. Kemudian saat jam istirahat tiba, kamu bisa menghabiskan waktu yang sangat lama hanya untuk menggeser layar aplikasi GoFood atau GrabFood, kebingungan dan menimbang-nimbang menu makan siang, apa yang sedang ingin kamu makan. Hal yang sangat menyedihkan adalah, bahkan sebelum kamu benar-benar duduk di meja kerjamu untuk memulai tugas utama yang paling penting, baterai kemauan di korteks prefrontal milikmu sebenarnya sudah dalam keadaan benar mati. Daya bateraimu sudah habis terkuras tanpa sisa oleh rentetan keputusan sepele yang bahkan tidak kamu sadari sama sekali. Di sisa harimu, kamu hanya terus berdebat dengan diri sendiri, apakah harus mulai mengerjakan tugas sekarang, atau nanti malam saja, apakah harus memaksakan diri pergi ke tempat olahraga, atau memilih untuk rebahan 1 hari lagi. Menjelang malam hari, kapasitas energimu sudah benar-benar menyentuh angka 0.
Itulah penjelasan ilmiah dan alasan paling logis mengapa niat disiplinmu yang terasa sangat kuat di pagi hari selalu berujung menjadi malam-malam, penuh penyesalan sambil kembali rebahan. Terjebak di level 2 ini sama sekali belum membuatmu menjadi sosok yang menakutkan, kamu hanya akan merasa sangat kelelahan dan kehabisan tenaga setiap hari tanpa pernah melihat kemajuan yang nyata. Mari kita melangkah ke level 3 dari hierarki disiplin, yaitu sebuah tahap pembentukan identitas diri yang sejati. Di titik pergeseran inilah segala sesuatunya mulai terasa sangat tidak nyaman bagi sebagian besar orang. Pada level ini, otakmu secara perlahan berhenti menanyakan apa yang seharusnya aku lakukan hari ini dan mulai beralih menanyakan apa yang biasanya dilakukan oleh orang seperti diriku. Pergeseran pola pikir yang fundamental ini memicu sebuah fenomena psikologis yang sangat mendalam yang dikenal oleh para ahli dengan istilah disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika tindakan fisikmu tidak sejalan dengan keyakinan, inti, atau identitas di dalam kepalamu. Ketika identitas barumu sudah terbentuk kuat, mengkhianati komitmen harianmu akan menciptakan sebuah gesekan psikologis yang luar biasa menyakitkan di dalam jaringan saraf otak. Rasa sakit akibat gesekan mental ini secara mengejutkan terasa jauh lebih mengerikan dan menyiksa dibandingkan dengan rasa malas itu sendiri. Perlu kamu sadari bahwa otak manusia secara evolusioner selalu mencari konsistensi mutlak dan sangat membenci segala bentuk kontradiksi internal. Mari kita ambil contoh sederhana yang sangat sering kita temui saat sedang berkumpul santai di tongkrongan. Perhatikan baik-baik perbedaan struktural antara seseorang yang menolak tawaran sebatang rokok dengan mengatakan saya sedang mencoba berhenti merokok dibandingkan dengan seseorang yang dengan tatapan tajam dan tegas mengatakan saya bukan seorang perokok. Kalimat pertama secara tidak sadar menunjukkan bahwa jauh di lubuk hatinya dia masih meyakini dirinya sebagai seorang perokok yang sedang mati-matian menahan diri. Sementara kalimat kedua adalah sebuah pernyataan identitas diri yang mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Perubahan struktur bahasa yang sering dianggap remeh ini sebenarnya secara aktif sedang memprogram dan membentuk ulang keseluruhan jaringan saraf di dalam otakmu. Saat kamu secara internal mendefinisikan dirimu sebagai seseorang yang pantang menyerah, kamu tidak lagi perlu bersusah payah memaksakan diri untuk bekerja keras. Semua tindakan produktif itu akan mengalir dengan sendirinya karena tindakan tersebut sudah berakar kuat dan selaras dengan identitas barumu. Kamu akan tetap membedah tugasmu meskipun tubuhmu terasa hancur kelelahan semata-mata karena memang itulah yang dilakukan oleh orang seperti dirimu. Kamu akan selalu menyelesaikan setiap proyek yang sudah kamu mulai, karena menyerah di tengah jalan hanya akan membuat sistem saraf di otakmu merasa sangat menderita dan kacau. Pada tahap evolusi mental ini, otakmu menginginkan keutuhan identitas jauh lebih besar daripada sekadar kenyamanan fisik sesaat untuk rebahan. Namun sayangnya, penguasaan di level 3 ini masih menuntut tingkat kesadaran mental yang cukup tinggi setiap harinya, dan percayalah bahwa ini sama sekali belum menjadi bentuk disiplin yang paling menakutkan yang bisa dicapai oleh pikiran manusia. Mari kita masuki level 4, sebuah tahapan yang benar-benar berada di luar nalar, yaitu otomatisasi saraf. Disinilah kedisiplinan berhenti menjadi sebuah proses sadar yang melelahkan. Perilakumu berpindah secara permanen dari korteks prefrontal ke ganglia basal, yang merupakan pusat kendali otomatis terdalam di otakmu. Bayangkan korteks prefrontal itu seperti memori RAM pada perangkat komputermu, kapasitasnya sangat terbatas, sangat cepat, panas, dan akan langsung mengalami kemacetan sistem jika kamu memaksanya membuka terlalu banyak tugas berat secara bersamaan. Sebaliknya, ganglia basal bekerja layaknya sebuah sistem operasi bawaan yang terus berjalan tenang di latar belakang, beroperasi dengan sangat mulus tanpa suara, dan nyaris tidak menguras daya mentalmu sama sekali. Ini adalah sistem saraf persis yang mengambil alih kendali saat kamu menyikat gigi. Setiap pagi, mengemudikan kendaraan melintasi jalan raya tanpa perlu berpikir keras atau sekadar mengetik kata sandi ponselmu dengan gerakan jari yang sangat cepat. Begitu rutinitas disiplinmu berhasil menembus dan merasuk ke dalam sistem operasi laten ini, kamu tidak lagi membutuhkan omong kosong ilusi yang bernama motivasi. Kamu tidak lagi membuang-buang sisa kekuatan tekad, dan kamu berhenti melakukan negosiasi emosional yang panjang dengan dirimu sendiri. Setiap tindakan produktifmu akan terpicu secara otomatis begitu sinyal lingkungannya muncul. Coba perhatikan baik-baik budaya
Sok sibuk yang sangat menjamur di kalangan anak muda perkotaan saat ini. Banyak dari mereka yang sangat suka mendramatisasi keadaan, mengeluh betapa lelahnya kehidupan mereka, dan sibuk mengunggah rentetan cerita keluh kesah di media sosial hanya untuk mengemis validasi dari orang lain. Sekarang bandingkan dengan para kaum elit atau mereka yang benar-benar berada di puncak rantai kesuksesan, mereka sama sekali tidak punya waktu luang untuk menciptakan drama semacam itu. Mereka tidak pernah membuat cerita keluhan yang panjang lebar, mereka hanya duduk diam dan menyelesaikan tumpukan pekerjaan mereka dalam keheningan mutlak. Bagi orang luar yang hanya bisa mengamati, sikap dingin, kaku, dan tanpa emosi ini akan terasa sangat mengerikan dan seolah tidak wajar. Mengapa level otomatisasi tingkat tinggi ini terasa menakutkan bagi orang biasa? Jawabannya adalah karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sangat emosional dan rapuh. Kebanyakan orang hanya mau bergerak saat suasana hatinya sedang terasa menyenangkan dan langsung menyerah berhenti begitu merasa sedikit saja tidak nyaman. Ketika kamu tidak lagi bereaksi terhadap pergolakan emosi, kamu akan terlihat beroperasi layaknya sebuah mesin. Kamu tetap membedah tugas pekerjaanmu meskipun hatimu sedang hancur berantakan. Kamu terus bekerja keras saat merasa kebosanan tingkat tinggi, dan kamu tetap melangkah maju meski seluruh tubuhmu berteriak kelelahan. Tidak ada teriakan penuh semangat, tidak ada pidato yang memotivasi, dan sama sekali tidak ada drama murahan. Hal ini mungkin terlihat sangat dingin dan kejam, tetapi secara ilmu saraf ini adalah wujud nyata dari puncak efisiensi pikiran. Di tahap kedisiplinan tingkat dewa ini, sebuah fenomena liar dan menakjubkan mulai terjadi di dalam struktur kepalamu. Emosi-emosi negatif itu sebenarnya masih tetap muncul sesekali, menyapamu. Rasa malas yang berat, ketakutan yang melumpuhkan, dan keraguan yang menyiksa itu masih bersembunyi di sana. Namun bedanya, semua emosi liar itu kini telah dilucuti paksa dari otoritasnya untuk memberikan perintah kepadamu. Ilmu saraf menyebut fenomena luar biasa ini sebagai pemisahan struktur. Pikiran-pikiran negatifmu kini diproses dan dibuang hanya sebagai kebisingan latar belakang yang sama sekali tidak berarti, dan mereka tidak lagi memiliki kuasa untuk mendikte tindakan fisikmu. Kamu mungkin merasa sangat tidak termotivasi hari ini, tetapi tanganmu tetap bergerak, menyelesaikan semua sisa pekerjaan. Dan sungguh itulah bagian paling menakutkan yang membuat orang lain merinding saat melihat level kedisiplinanmu. Mari kita bedah secara mendalam kebohongan paling kejam dari media sosial yang selama ini mencekoki pikiranmu. Kita akan melihat mengapa hasrat atau passion yang menggebu-gebu justru secara aktif menghancurkan sistem kedisiplinanmu. Secara biologis, setiap kebiasaan manusia selalu bergerak dalam satu lingkaran setan rahasia, yaitu dimulai dari sinyal pemicu, lalu masuk ke tindakan, dan diakhiri dengan sebuah hadiah. Kebanyakan orang amatir hanya fokus mati-matian pada bagian tindakan saja. Sebaliknya, kaum elit di luar sana justru merekayasa bagian sinyal pemicunya secara cerdas. Mereka selalu menggunakan tempat yang sama, meja yang sama, dan jam yang sama setiap harinya. Otakmu sangat mencintai rutinitas yang bisa diprediksi. Ketika sinyal pemicumu stabil dan selalu sama, maka secara otomatis hambatan mentalmu akan langsung merosot tajam. Sekarang mari kita bahas anatomi dari jebakan hormon stres atau kortisol. Coba ingat-ingat betapa seringnya kamu sengaja menonton video motivasi dari orang-orang yang berteriak-teriak untuk memacu semangat kerjamu yang sedang turun. Otakmu menyerap intensitas emosi yang meledak-ledak itu dan segera melepaskan hormon kortisol dalam jumlah besar. Secara tidak sadar, kamu sebenarnya sedang meracuni sistem sarafmu sendiri dengan mengaitkan rutinitas pekerjaanmu dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Ketika kortisol membanjiri jaringan sarafmu, otak primitifmu akan langsung menganggap pekerjaan tersebut sebagai sebuah ancaman bahaya dan secara otomatis akan menyuruhmu untuk segera menghindarinya. Itulah sebabnya antusiasme berlebihan di awal selalu berujung pada kelelahan mental yang sangat parah dan penundaan. Kita harus menyadari sebuah kebenaran paradoks yang sangat pahit untuk ditelan. Di Indonesia, kita sudah terlalu terbiasa dengan hal-hal yang serba heboh, viral, dan penuh dengan sensasi drama setiap harinya. Padahal kedisiplinan sejati dari kalangan elit itu sebenarnya terasa sangat amat membosankan. Tidak ada ketegangan mendengarkan musik dramatis, dan tidak ada lonjakan emosi sama sekali. Kedisiplinan adalah tentang mengulang tugas yang sama,
dalam keheningan mutlak setiap harinya tanpa memedulikan suasana hatimu. Jika kamu masih mencari sensasi mendebarkan dalam bekerja, kamu akan selalu gagal dan kembali rebahan. Menerima dan merangkul rasa bosan yang luar biasa itulah yang sebenarnya menjadi garis akhir yang hanya bisa dicapai oleh 1% kaum elit di dunia ini. Berikut adalah panduan bertahan hidup untuk membangun kedisiplinan tingkat elit. Aturan pertama, hancurkan semua pilihan yang ada. Jangan pernah membuang energi untuk memutuskan apakah kamu akan bekerja hari ini. Kamu hanya boleh menentukan kapan dan di mana tindakan itu akan dilakukan. Pilihan bebas hanya akan menciptakan gesekan mental yang melelahkan, dan sistem otomatisasi adalah senjata utama untuk menghancurkannya. Aturan kedua, sengaja lakukan sedikit di bawah batas maksimal kemampuanmu. Otak primitifmu akan langsung memberontak jika kamu memberinya target yang terlalu besar. Jangan mencoba menjadi Superman dalam sehari lalu kembali rebahan selama 1 minggu penuh. Jauh lebih baik bekerja fokus selama 15 menit, tetapi terus diulang tanpa putus selama 365 hari. Konsistensi akan memprogram ulang saraf otakmu jauh lebih cepat daripada usaha keras yang cuma sesaat. Siapkan lingkunganmu dengan cerdas, letakkan sepatu olahragamu tepat di depan pintu masuk, dan biarkan halaman tugas di laptopmu terbuka lebar sebelum kamu tidur. Aturan ketiga, lindungi sinyal pemicumu dan abaikan suasana hatimu. Tidak peduli seberapa buruk harimu berjalan, sinyal pemicunya harus tetap dipertahankan. Otakmu perlahan akan belajar bahwa emosi sama sekali tidak relevan dengan tindakan, dan sistem rutinitasmu akan terus berjalan maju tanpa bisa dihentikan. Orang-orang dengan tingkat kedisiplinan paling menakutkan bukanlah mereka yang penuh dengan ambisi yang meledak-ledak. Mereka adalah sebuah kepastian yang tidak bisa dihindari. Mereka tidak bangkit karena termotivasi, dan mereka tidak hancur karena emosi yang berantakan. Mereka hanya terus muncul dan melakukan tugasnya setiap hari, sampai otak mereka benar-benar percaya bahwa memang begitulah identitas sejati mereka. Ketika disiplin sudah menyatu menjadi identitas dan berjalan sepenuhnya secara otomatis, tidak ada lagi peperangan mental yang tersisa di dalam kepalamu, karena sistem yang kamu bangun telah memenangkan segalanya. Jika kamu sudah muak dan lelah menjadi budak dari emosimu yang selalu berubah-ubah setiap saat, dan kamu sudah benar-benar siap untuk membangun sebuah sistem operasi mental yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun, tekan tombol langganan sekarang juga untuk bergabung dengan 1% kaum elit. Jangan biarkan hidupmu hanya menjadi wacana untuk satu hari lagi. Tinggalkan komentar dengan kalimat saya, mulai hari ini untuk menandai momen bersejarah di mana kamu secara resmi memprogram ulang seluruh sisa hidupmu.